kasih untuk pelayanan yang luar biasa dari vokal grup Adi Putro, kiranya menjadi berkat bagi kita. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Saya sungguh bersyukur, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kita boleh belajar firman Tuhan bersama hari ini. Saya juga ingin menyampaikan salam dari keluarga besar Sekolah Tinggi Teologi Aletheia Lawang. Terima kasih untuk semua dukungan Bapak Ibu, baik berupa dana, doa, segala sesuatunya biarlah terus doakan supaya Aletheia dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tiba saatnya Tuhan, kami akan belajar firman-Mu dan kami menyadari akan kelemahan kami, keterbatasan kami. Untuk itu kami mengundang Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk mengerti sekaligus dapat melakukan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami karena kami semua siap untuk mendengar. Urapi dan pakai hamba-Mu, jadikan dia saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Mari saudara kita bersama-sama membuka firman Tuhan. Pagi ini firman Tuhan terambil dari Kolose pasal yang ketiga, ayat ke-18 sampai ayat yang ke-21. Kolose pasal 3, ayat 18 sampai 21 sudah ada di depan kita. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Sampai demikian jauh pembacaan kita, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan yang terpenting melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita hari demi hari. Saya hari ini diberi tema, jangan biarkan cintamu layu. Nah saudara, ini bicara tentang keluarga, bahwa saya percaya setiap kita yang hadir, kita rindu untuk memiliki keluarga yang rukun dan harmonis. Ini saya percaya setiap mereka yang baru menikah dan yang sudah menikah, mereka ini menjadi kerinduan mereka untuk memiliki keluarga yang rukun dan harmonis. Tapi saudara, apa yang terjadi? Realita hari ini menunjukkan bahwa banyak keluarga-keluarga Kristen yang tidak rukun dan tidak harmonis. Justru banyak keluarga-keluarga Kristen yang mengalami kehancuran, perceraian antara suami istri dan juga orang tua anak ada masalah sehingga akhirnya anak meninggalkan orang tua mengusir anak dan sebagainya. Nah saudara-saudara, angka perceraian di Indonesia itu semakin hari semakin meningkat. Dari data yang saya dapatkan di tahun 2025 itu dari 1.480 sekian pernikahan yang ada, ternyata yang bercerai itu sekitar 438 sekian, ribu sekian. Jadi sekitar 30% saudara itu terjadi di dalam keluarga Kristen termasuk separuhnya, 50%. Ini sangat memprihatinkan. Apa yang terjadi? Ternyata saudara masalahnya terjadi karena ada sesuatu yang mulai layu. Itu namanya cinta, love, kasih. Kasih di antara anggota keluarga, baik suami, istri, orang tua dan anak itu mulai layu. Sehingga akhirnya cinta itu tidak bersemi dan akhirnya yang terjadi justru apa? Malapetaka, kehancuran rumah tangga. Nah untuk itu hari ini di dalam waktu yang ada saya akan mengajak kita belajar firman Tuhan, melihat apa kiatnya. Kiat-kiat penting apa yang harus dimiliki, yang dilakukan oleh suami, istri, anak, orang tua agar cinta itu tidak layu. Sehingga keluarga saudara sungguh-sungguh menjadi keluarga yang rukun dan harmonis. Mari kita lihat yang pertama saudara. Yang pertama firman Tuhan bicara tentang istri, ya dikatakan begini dalam ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi pertama firman Tuhan bicara kepada istri-istri supaya tunduk kepada suami.
Ada gerakan feminisme, ya saudara tahu ya, feminisme itu mereka sangat tidak suka laki-laki karena mereka katakan laki-laki itu seenak-enaknya, sewenang-wenang, tidak adil dan sebagainya. Akhirnya mereka tidak suka ayat firman Tuhan ini, sehingga mereka ganti ya. Kalau di sini katakan, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu, diganti mereka, hai istri-istri tanduklah suamimu. Ya, jadi diganti saudara, karena ini tidak adil, ini sangat selalu mengangkat tinggi laki-laki, akhirnya perempuan harus tunduk. Tetapi tidak bisa saudara, ini firman Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas berkata, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi ini adalah perintah. Seorang istri dia harus tunduk. Tunduk itu artinya apa? Bukan berarti dia bebas diperlakukan seenaknya saja, tidak. Tapi artinya apa? Dia menghargai suami sebagai kepala keluarga atau pemimpin. Walaupun istri itu mungkin lebih daripada suaminya. Jadi saudara, ini penting, ini prinsip firman Tuhan yang tidak harus dilakukan. Kalau saudara ingin keluargamu bahagia, peran istri tunduk kepada suaminya. Artinya apa? Menghormati, menghargai suaminya. Walaupun mungkin istri itu lebih pinter, lebih bisa produktif, bisa mencari duit, ya, lebih kaya dan sebagainya. Nah saudara, banyak keluarga-keluarga yang hancur. Karena apa? Karena istri tidak tunduk, tidak menghargai. Karena dia mungkin lebih pintar cari duit, lebih kaya, lebih berpenghasilan banyak. Akhirnya apa? Dia merendahkan akan suaminya. Dengan kata-kata yang kasar, ya, dengan mengatakan kepada teman-temannya, wah suamiku itu tidak bisa apa-apa, bepuk, bojai. Gitu. Sudah bepuk, bojai saudara ya. Nah ini, nah saudara dikatakan apa? Kalau istri tunduk pada suami itu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan, ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Dikatakan bahwa gereja tunduk kepada Kristus. Gereja itu diumpamakan sebagai mempelai wanita, mempelai perempuan. Kristus adalah mempelai laki-laki. Nah sebagaimana gereja tunduk kepada Kristus, maka istri harus tunduk kepada suami, menghargai suami. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang ya kadang-kadang istri merasa jengkel kalau suaminya itu tidak bisa kerja, ya, tidak bisa menghasilkan sesuatu yang melebihi. Tapi saudara, justru itu harusnya tidak menjadi penghalang kasih saudara, cinta saudara kepada suami saudara dengan baik. Ada dua kisah saudara. Kisah yang pertama yaitu seorang suami yang dia kerja, kemudian dia mengalami kesulitan, mengalami masalah, kebangkrutan. Dan melihat itu saudara, dia sudah tidak bisa kasih penghidupan, dia tidak bisa kasih biaya hidup bulanan dan sebagainya. Istrinya mulai ngomel, ya, dia bari ngomel, dia bari marah, dia bari kata-katanya merendahkan. Akhirnya apa saudara? Suaminya akhirnya dia mencoba, aku ingin buktikan bahwa aku ini bisa. Akhirnya justru jalan yang dilakukan itu keliru. Dia main judi saudara. Maksudnya supaya dia dapat kaya, dia buktikan istrinya saya bisa, ya, dapat uang dan sebagainya. Tapi saudara, tidak ada ceritanya orang main judi itu bisa kaya. Justru dia semakin masalahnya semakin dalam. Bahkan dia tidak punya uang, akhirnya utang saudara untuk main judi. Utangnya dipinjol, ya, pinjaman online. Akhirnya tagihannya banyak, akhirnya dia harus dikejar-kejar polisi dan sebagainya. Akhirnya keluarganya hancur dan akhirnya keluarga ini bercerai. Istrinya tinggalkan dia dengan laki-laki yang lain. Nah saudara, ini keluarga pertama. Keluarga yang hancur karena apa? Karena istri tidak menghormati, menghargai akan suaminya. Berbeda dengan satu kisah nyata juga. Itu yang dialami oleh Bapak Saiful, ya. Istrinya itu namanya Weni. Saiful ini dia kerja di satu perusahaan finance. Jadi bayarannya lumayan saudara. Tapi suatu hari karena masalah dunia ekonomi yang sulit, akhirnya dia kena PHK. Dia di PHK, tidak ada pekerjaan. Nah di tengah-tengah keadaan itu dia mulai minder, dia mulai kecil hati. Tapi luar biasa istrinya justru memberikan dukungan, dorongan. Tidak apa-apa, ya. Ayo
kamu maju terus, kerja terus, kamu mau apa, saya bantu, saya juga akan dukung kamu. Jadi saudara, itu yang membuat akhirnya apa? Dia semangat, dia kerja dengan baik. Akhirnya dia mulai belajar ya resep membuat roti, saudara. Dan akhirnya dia jualan juga roti itu ke toko-toko, dia tawarkan ke rumah-rumah dan sebagainya. Tidak ada rasa malu, tidak ada rasa kecewa, justru dia ada satu semangat yang luar biasa. Karena apa? Karena dorongannya istrinya. Walaupun pertama banyak yang menolak, tidak suka ya rotinya, tapi kemudian dia tidak putus asa dan akhirnya dia sukses. Saudara tahu itu ada gambar roti di situ, roti burger. Ya, Tanmur ya. Ini roti yang terkenal ya. Karena ini yang dibuat oleh Bapak siapa Saiful tadi ini. Semangat akhirnya dia bisa menghasilkan roti yang akhirnya cukup terkenal, cukup viral. Karena apa saudara? Karena istri mendukung suaminya. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini itu bisa ya menjadi pendukung, bukan membuat akhirnya suaminya patah semangat, patah harapan, akhirnya malah tidak karu-karuan. Tapi berikan semangat, jangan menghina, jangan rendahkan. Walaupun mungkin itu suamimu lebih rendah kelihatannya secara penghasilan, tidak seperti saudara. Ini penting ya. Jadi itu yang pertama. Jadi istri itu memiliki peran untuk apa? Tunduk kepada suaminya. Lalu yang kedua saudara, nah kemudian ayat firman Tuhan bicara kepada suami, dikatakan begini dalam ayat yang ke-19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi kalau istri tadi harus tunduk, sekarang suami harus mengasihi. Mengasihi itu artinya apa? Tidak berlaku kasar. Jadi seorang suami itu harus mengasihi istrinya, menjaga, melindungi istri sebagai milik yang berharga. Kalau saudara memiliki barang yang berharga, saudara paling apa? Pasti akan menjaga, merawat. Tetapi hari ini banyak yang terjadi, justru apa istri-istri itu diperlakukan dengan kasar. Kalau lagi bertengkar, lagi kalah ngomong ya, kalah berdebat, apa yang terjadi saudara? Istrinya langsung di smackdown saudara. Ada ya, ini banyak terjadi seperti itu. Karena apa? Karena kalah ngomong, kalah komunikasinya apa enggak lancar, wah akhirnya main kasar. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi istri itu dinyatakan dengan tidak menyakiti hati istrinya, baik secara fisik juga maupun secara psikis. Tidak suka membentak istri di depan orang, ya, memarahi istri di depan orang, kemudian tidak melakukan KDRT. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini KDRT di Indonesia ini cukup tinggi juga. Apa yang dilakukan suami terhadap istrinya itu tercatat, ini saya mencatat di sini data statistik tahun 2025 ya, ada 376.529 kasus yang terjadi di Indonesia KDRT. Jadi 300.000 lebih saudara tahun 2025. Dan ada istri yang sampai luka, sampai akhirnya kakinya patah, lumpuh. Dan kasus yang baru terjadi yang lagi hangat-hangatnya itu Taufik Hidayat ya, yang ada di Bandung itu. Dia ternyata residivis, dulu dia punya istri juga dia melakukan KDRT, sempat dipenjara. Sekarang dia dengan wanita lain, 3 tahun wanita ini disekap saudara. Apa yang dilakukan? Disiksa. Kepalanya dipukul dengan helm, mukanya dipukul sampai mukanya rusak ya, bibirnya hancur, matanya hampir buta. Dan badannya perempuan itu ditato dengan gambarnya sendiri, aneh saudara. Ini orang agak udah waras saudara. Tapi yang terjadi, akhirnya ya dia ditangkap dan ternyata itu polisi katakan ini residivis. Ternyata orang-orang menuntut keluarganya, kemarin di televisi saya mendengar juga keluarganya yang perempuan itu katakan tidak bisa memaafkan, tidak bisa mengampuni, harus dihukum setimpal.
Jangan dikasih hukuman mati, enggak, harus disiksa. Kasihkan dulu ke keluarga 1 hari, kami juga akan siksa dia. Sampai begitu loh saudara. Karena apa? Karena ini memang sadis saudara. Dan ini yang terjadi juga di tengah-tengah keluarga-keluarga, termasuk keluarga Kristen. Saya juga pernah nangani ada seorang yang cerita itu. Dia datang ke tempat saya pakai kacamata hitam. Ya. Loh ibu ada apa ibu? Kasih kacamata hitam, saya malu pak, dibuka matanya biru semua saudara. Bukan karena eyeshadow, bukan saudara ya. Karena habis ditempeleng, dipukul, digampar sama suaminya. Nah saudara, istri itu harus dijaga, dipelihara, dikasihi sebagai apa? Barang yang sangat berharga. Nah saudara, di situ saya mencantumkan satu gambar, itu biola Stradivarius. Ternyata itu harganya puluhan miliar rupiah. Barang yang mahal saudara. Dan oleh pemiliknya itu dijaga dengan dimasukkan ke dalam satu ruangan kaca. Dan ini ruang hampa udara. Jadi tidak bisa kena polusi ya, kena kotoran dan sebagainya, debu dan sebagainya. Karena apa? Takut nanti kalau kena debu, kena kotoran, kena apa, rusak. Jadi dipelihara sampai dijaga saudara. Lalu kaca yang dipakai itu juga ukurannya tertentu ya. Jadi sangat luar biasa diperhatikan. Bahkan setiap hari itu ada yang menjaga, takut dicuri orang, takut hilang. Ini ya, barang yang berharga itu dijaga dengan baik. Saudara, istrimu itu berharga. Ayo ya, para suami-suami, jangan mentang-mentang kita lebih kuat, otot kita lebih hebat ya toh. Akhirnya kalau kita bertengkar ya, kalau kita ada konflik akhirnya kita KDRT. Itu jangan terjadi. Itu bukanlah suami yang sesuai kehendak Tuhan ya. Suami-suami harus mengasihi istrinya. Sekarang yang ketiga. Nah, sekarang bicara kepada anak-anak. Dikatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Ayat yang ke-20. Jadi sekarang kalau tadi istri, suami, kemudian sekarang anak-anak. Di sini juga ada beberapa anak-anak ya. Ayo anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ini kehendak Tuhan. Anak-anak harus apa? Taat kepada orang tua. Agar bisa taat kepada orang tua, anak-anak pertama-tama harus bisa menerima orang tua apa adanya. Bukan adanya apa ya. Terlepas mereka dari segala kekurangan. Jadi saudara, anak-anak tolong perhatikan ya adik-adik, orang tuamu itu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada saudara. Walaupun sekali lagi mereka tidak sempurna, ada kekurangan. Saya sering kali ngomong kepada anak-anak saya, walaupun papa mamamu hamba Tuhan, kami tetap ada kekurangan ya. Terimalah kami ada apa adanya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, anak-anak kadang-kadang tidak bisa terima orang tuanya. Apabila orang tuanya ya kadang-kadang memang ada orang tua yang tidak benar dan sebagainya. Bahkan mungkin orang tuanya itu ya pas-pasan, mungkin hidupnya kurang. Lalu lihat tetangganya sampai ada seorang ibu bilang, "Pak tolong kasih tahu anak saya Pak. Masa anak saya tuh ngomong sama saya, Ma aku kok gak lahir di rumah tonggo Ma ya. Aku kok lahir di sini." Malu dia saudara. Saya katakan anak-anak ya, adik-adik, orang tuamu itu yang terbaik. Kalau saudara perhatikan itu ya, ada pepatah mengatakan memang rumput di tetangga kelihatannya lebih hijau. Tapi itu rumput Jepang saudara ya, rumput plastik bukan asli. Kelihatannya, wah kalau kita lihat dari luar kelihatannya begitu enak. Tapi kalau saudara masuk, belum tentu saudara, namanya orang ada kekurangan. Ya, jadi saudara perhatikan ya, orang tua itu adalah wakil Tuhan. Makanya saudara harus taat. Demi apa? Kebaikan saudara sendiri. Orang tua ngomong hari ini mengingatkan itu bukan jahat. Orang tua itu baik supaya Anda punya masa depan yang bisa bahagia. Misalnya di dalam studi, orang tua katakan ayo belajar yang baik. Orang tuamu nyekolahkan kamu itu tidak murah. Hari ini apalagi pendidikan ya, itu mahal saudara.
sekolah yang baik, kuliah yang baik. Jangan suka bolos, ngajak teman-temannya, ngajak narkoba, ya pergaulan bebas, jauh usah ikut. Akhirnya apa? Kalau saudara ikut, akhirnya saudara rusak masa depan saudara. Akhirnya apa? Saudara sendiri nanti akan menyesal. Dan termasuk juga di dalam hal mencari jodoh. Saudara, orang tua itu wakil Tuhan. Dia tahu ada sesuatu yang tidak baik dari pacarmu, ya temanmu. Itu orang tuanya biasanya mengingatkan, ayo jangan. Mama bilang, papa bilang, jangan kamu hati-hati. Papa lihat arah ini kelihatannya gelagatnya tidak baik. Sudah taat. Jangan kayak anak-anak muda sekarang ini ya, kalau lagi bucin ya wah sudah. Ya katanya almarhum Gomblo itu orang apa kalau jatuh cinta itu tai kucing rasa coklat. Nah, enggak peduli jatuh cinta wah sudah tabrak saja. Akhirnya apa? Menyesal waktu menikah ternyata betul ya apa yang dikatakan orang tua. Jadi orang tua itu kalau itu sesuatu yang baik diturut taat. Kecuali yang tidak baik memang saudara ya, misalnya orang tua ini ngajari saudara bohong, ngajari saudara mencuri. Ya ada suami istri punya anak, itu suami istri ini punya utang. Lalu kemudian satu hari yang punya uang itu nagih datang. Ngetok pintu. Dilihat dari jendela, wah ada orang itu. Lalu dia bilang sama anaknya, bilang ya sama itu ya, bilang papa mama tidak ada ya, papa mama keluar pulang pergi. Dia itu gimana ya, saya nurut saudara. Ketika itu dibukakan sama anaknya, oh selamat pagi om ada cari siapa? Papa mama ada. Oh papa mama saya tadi bilang katanya saya disuruh ngomong suruh pergi katanya. Dia disuruh ngomong mama papa pergi. Nah, ya. Karena ini jujur ya, mau nyata, tapi ya, hal-hal yang seperti itu tidak boleh ya, tidak usah dituruti. Kalau yang baik dituruti saudara. Termasuk dalam hal jodoh. Misalnya ada orang tua yang matre, saudara ya, ngomong sama anaknya perempuan, kamu ya, kalau cari pacar, mama mau punya pacar yang punya kepribadian ya. Maksudnya apa? Rumah pribadi, mobil pribadi, apartemen pribadi. Ini namanya matre, saudara ya. Ini kalau hal-hal seperti itu, tidak perlu diturut ya, karena itu tidak betul. Suatu hari ada seorang anak perempuan datang sama mamanya, "Mah, aku punya pacar, Mah." Wah, anaknya siapa? Kok Asyong. Apa kerjanya kok Asyong? Pabriknya 7. Wih cepet toh kawin yo, gak usah suwe-suwe. Wah, ini matrik saudara ya. Ada lagi datang, "Mah, aku punya pacar, anaknya siapa? Kok Amsyong." Gitu. Apa kerjanya? Enggak kerja, Mah. Wah, sudah putus ya. Nah, ini nanya matrik ya. Itu enggak perlu dituruti ya. Tapi kalau sesuatu yang baik, sesuatu yang untuk kebaikan saudara, masa depan saudara, jadilah anak-anak yang taat. Ya, ini penting. Ini firman Tuhan. Kalau saudara ingin keluargamu rukun, bahagia, ayo supaya orang tuamu semakin cinta kamu. Akhirnya suatu hari orang tuamu bisa bangga. Itu loh anak saya. Dia bisa lulus sekolah, dia bisa bekerja, dia punya keluarga yang baik. Ya anak-anak, saya percaya kita ingin suatu hari bisa membahagiakan orang tua, bisa menjadi kebanggaan, bukan mempermalukan orang tua. Ada orang tua yang kadang-kadang ditanya, itu anakmu ya? Oh enggak kenal aku. Malu saudara, karena apa? Enggak karu-karuan hidupnya. Ya, pergaulan bebas, narkoba dan sebagainya. Ayo anak-anak yang hadir hari ini, ayo kalau saudara ingin keluargamu rukun, bahagia, Anda punya peran. Jadilah anak-anak yang taat kepada orang tua. Kemudian yang terakhir, sekarang bicara kepada orang tua, bapak-bapak termasuk ibu-ibu ya, begini ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Istri, suami, anak, orang tua. Ini juga ada. Kalau saudara ingin rumah tanggamu bahagia, rukun, ayo orang tua tunjukkan kasihmu dengan apa? Jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Orang tua tidak boleh ya menyakiti hatinya. Bagaimana caranya? Yang pertama, menerima anaknya dengan segala kelebihan dan kekurangan. Terimalah anakmu. Sama tadi ya, kalau orang tua ingin anaknya menerima orang tuanya apa adanya, sama kita terima anak kita. Ada anak-anak mungkin yang pinter matematika, tapi ada yang satunya tidak terlalu pinter. Dia pinternya mungkin fak sosial.
Tapi kadang-kadang orang tua kalau udah pintar matematika berarti bodoh. Jangan saudara ya, terus dibanding-bandingkan. Kamu ya enggak kayak kakakmu, kamu ya enggak kayak adikmu. Masa matematika itu enggak bisa ya. Saya pernah dia telepon oleh seorang suami, Pak tolong kasih tahu istri saya Pak. Dia tuh ngomongnya pada anak juga kasar, akhirnya menyinggung saya. Nah karena apa saudara? Karena anak sekarang ini kan susah ya, kalau sekolah itu kan mulai pagi sampai sore, setelah itu les lagi ya. Kadang-kadang orang tua enggak puas, anaknya pulang sekolah sudah capek les bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Ibrani, Yunani. Wah ini kecapean saudara. Akhirnya apa? Besok mau ujian, mau ulangan matematika, enggak sama mamanya dipelajari ya, didampingi mamanya. Enggak masuk-masuk saudara, bukan bodoh. Anak ini capek. Akhirnya saudara, mamanya mulai ngomong, kamu tuh gini aja enggak bisa, kamu tuh ya gobloknya pole. Wah, kamu tahu turunannya mamamu enggak ada yang kayak gini. Wah berarti turunannya siapa saudara? Bapak ya. Makanya papanya enggak terima ya, akhirnya bapaknya itu cerita. Nah saudara, ayo ya bapak-bapak, ibu-ibu, ayo kita belajar menghargai anak kita. Jangan memberikan kritik, justru kita memberikan dukungan, pujian. Supaya apa? Supaya anak kita tidak luka batin. Hari ini banyak anak-anak yang mengalami luka batin. Ya, saya menangani beberapa orang yang anak luka batin karena orang tuanya terlalu kasar sikapnya ya, secara fisik. Kalau marah itu anaknya sudah ya kayak bola ya, ditendang dan sebagainya, dipukul dengan besi, dipukul dengan itu macam-macam saudara. Ya saya pernah nangani seorang ya, dia itu sangat kejam kepada anaknya, sangat jahat terhadap anaknya. Ternyata di dalam konseling dia ngaku, saya dulu ya ini memang saya salah Pak. Saya dulu waktu kecil saya diperlakukan juga sama papa saya kasar Pak. Saya dipukul ya, kadang-kadang karena ini di daerah papa saya punya pecutnya kuda, karena punya kuda kan, saya sering dipecut dengan pecutnya kuda Pak. Saya kadang-kadang kalau marah, kalau nakal itu dipukul, diikat di pohon. Kemudian saya dikasih semut merah itu ya, keranggan itu ya. Jadi sampai saya digigit semut dan sebagainya. Sudah sampai seperti itu. Ada yang saya ditelupkan, dapat dimasukkan kepala saya di bak mandi dan sebagainya. Itu akhirnya anak ini dia punya luka batin. Akhirnya apa? Nular. Akhirnya sekarang dia lakukan itu kepada anaknya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya kita tidak ingin anak-anak kita mengalami luka batin. Mereka akhirnya apa saudara? Memiliki keminderan, tidak percaya diri. Akhirnya banyak juga yang mengalami apa? Usaha untuk bunuh diri, menyakiti diri, self harm. Karena apa? Karena dia merasa tidak berguna, aku sering dikata-katai orang tua aku sering dipukul dan sebagainya. Saudara, hati-hati ya. Saya pernah waktu seminar di Surabaya itu ada orang tua datang. Dia bilang, Pak Agung betul yang dikatakan Pak Agung ini. Anak saya ini kalau Bapak lihat itu tangannya ini bekas silet saudara. Disileti berapa kali. Ada apa saya katakan? Ya seperti yang Pak Agung tadi katakan, kami dulu memang kasar terhadap anak kami. Ya, kami sering melakukan kekerasan, ya, dan juga kami seringkali membanding-bandingkan, mengata-katai dia dan sebagainya. Ayo orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau saudara ingin keluargamu bahagia, anak-anakmu bisa menjadi kebanggaanmu, ayo jangan sakiti hati anakmu supaya mereka jangan tawar hati. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pertanyaannya hari ini, apakah cinta saudara, kasih saudara di dalam keluarga mulai layu? Kalau itu sudah mulai layu, biarlah firman Tuhan hari ini menolong kita, baik istri, suami, anak, orang tua. Mari kita kembangkan kasih kita dengan melakukan apa yang firman Tuhan katakan, sehingga keluargamu menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pagi ini. Tolonglah kami
untuk dapat melakukan firman-Mu, supaya kami memiliki keluarga yang harmonis, yang bahagia, dan melalui keluarga kami, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.